Assalamualaikum, selamat sore, salam rahayu. Ada orang yang bertanya-tanya soal untung rugi membela nasab kaum Yahudi Askenazi. Apa sih untungnya gitu loh? Di sini hujan, di luaran tuh sedang hujan, dingin. Untung rugi bela nasab Yahudi Askenazi. Sebenarnya ada beberapa hal yang itu bisa diraba dan bisa diketahui. Yang jelas orang-orang pribumi Nusantara yang membela nasab Yahudi Askenazi itu dia sedang lupa. Padahal mereka itu tidak membela nasab dirinya. Itu bukan nasab kamu. Dan juga bukan memperjuangkan nasab kamu, apalagi leluhurmu. Apalagi kakek nenek kamu. Yang jelas-jelas dirimu itu asli Nusantara. Itu yang pertama. Yang lainnya, jika kamu menang memperjuangkan nasab Yahudi Askenazi, kamu akan dicap pengkhianat Nusantara, pengkhianat pribumi sampai mati. Dan sejarahmu itu akan menjadi stempel seperti itu, pengkhianat. Selamanya loh. Dan jika kamu kalah, kamu akan semakin terhina. Tentu tidak akan lepas cap pengkhianat pribumi Nusantara. Tidak akan pernah lepas sampai intinya selamanya. Lalu bagaimana dengan penerusmu nanti? Apakah malu? Jika menang, sebenarnya kamu sama saja mendorong atau mendukung sifat arogan mereka. Karena mau Anda katakan itu terpisah atau tidak, kenyataannya opini yang berlangsung ini berbarengan dengan soal pembelokan sejarah. Soal sifat-sifat angkuh mereka dan sombong mereka memandang orang pribumi Nusantara itu rendah. Soal mereka dengan mudahnya mengharamkan pernikahan keturunan mereka dengan orang-orang Nusantara, orang pribumi, dengan anehnya menyebut ahwal. Belum lagi jika kamu membela, sama saja kamu mengabadikan sifat dawir mereka. Lawang nasab mereka disangsikan banyak orang saja, mereka masih berani dawir kok, membodohin orang kok, minum bekas air, jualan air dengan ratusan ribu bahkan jutaan. Belum lagi jualan cincin, nggak ada pakai cincin bisa jutaan, bisa ditukar dengan mobil. Ya itulah taktik propaganda yang beredar. Sebenarnya hal itu ada di banyak orang, tidak hanya mereka. Tetapi yang paling ngeri, mereka ngaku keturunan Nabi tapi mereka begitu. Itu keterlaluan, makanya perlu dikritisi. Perlu dihilangkan hal-hal semacam itu. Itu sama saja mencoreng Nabi kita. Tentu saja setiap orang yang bela, dia bagian dari itu. Dan jangan sakit hati jika stempel andainya Belanda, karena mereka dulu itu siapa? Datang ke Indonesia, mereka tuh imigran kok. Yang bawa mereka tuh Belanda kok, orang Yahudi itu kok. Bukan mereka tuh datang tiba-tiba, tidak, dibawa Belanda. Sejarah banyak, videonya juga ada. Dan satu keuntungan saja jika kamu bela mereka, kamu akan dapat amplop plus ucapan terima kasih. Mengharap jadi mereka tidak akan, karena kamu tuh ahwal, kata mereka begitu. Nikah dengan anak mereka tidak bakal, kecuali jika kamu jadi ustadz yang sangat besar. Tidak apa-apa kamu nikah dengan anak mereka. Ya hidup-hidup mereka itu nanti dekat di dekatmu akan bisa juga mengklaim masuk ke dalam pondok yang besar, misalnya punya pondok. Lalu mereka apa ya, jadi bagian kekuatan mereka untuk justifikasi mereka, apalagi nanti mereka punya cita-cita. Nggak ada yang marah bangsamu, negaramu diklaim miliknya mereka dan mereka tidak punya jasa apa-apa di sini. Nggak marah. Masalah